Saudara, melepas pengampunan itu menjadi mungkin ketika kita melihat orang lain. Ketika kita melihat para pelaku itu. Ketika kita melihat orang-orang yang menyakiti kita itu dalam kacamata kasih karunia. Kasih karunia yang sudah kita alami. Dan kita teruskan kepada mereka yang melukai kita. Jadi pengampunan itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Pengampunan itu soal mau atau tidak mau. Ketika pengampunan itu kita lekatkan pada kasih karunia yang kita terima. Sudah kita terima. Pengampunan itu adalah soal mau atau tidak mau meneruskannya kepada orang lain. Pukul 5:04 telepon di pastori berbunyi, saudara-saudara. Saya tahu itu bukan jemaat saya, karena jemaat saya tahu pendetanya suka begadang sampai larut malam. Saya bilang sama istri saya, "Non, angkat telepon itu." Saya pakai otoritas sebagai suami. Istri saya terbangun lalu berkata, "Enggak, itu pasti urusanmu." Saya bilang, "Enggak, jemaatku enggak mungkin tega telepon jam 5:04, jam 1 malam mungkin, tapi 5:04 enggak." Lalu istri saya bilang, "Enggak, itu pasti urusanmu." Setelah ribut cukup lama dan rapat, akhirnya diputuskan. Saya yang harus mengangkat telepon itu. Saya angkat telepon itu, pendeta WP ya, betul. Yang di radio, betul. Ada apa, Bu? Pak, tolong cepat ke rumah kami. Saya bukan jemaat Bapak, tapi saya minta tolong Bapak segera datang ke rumah kami. Alamatnya ini Pak, enggak terlalu jauh dari tempat Bapak. Baik Bu, saya mandi dulu, saya sarapan dulu, ntar saya ke tempat Ibu. Jangan, bisa terlambat, sekarang. Maka saudara-saudara saya letakkan telepon itu juga, saya pamit sama istri saya pakai celana panjang, pakai baju yang agak lumayan, saya segera ke tempat si ibu. Saya tahu ini pasti ada hal yang urgent, biasanya kalau enggak bunuh diri, kerasukan atau apapun lah. Nah saya datang ke rumah itu, saudara-saudara di depan pintu pagar, jam 5:05. Si ibu udah menyambut saya, pagar belum dibuka, dia udah mengulurkan tangannya dari balik pagar, "Terima kasih ya Pak WP sudah datang ya. Ini anak saya," dia kenalin 1, 2, "ini pembantu yang udah lama ikut saya," dikenalin. Saya bilang, "Masalahnya apa Bu?" Ibu udah kenalin semua nih. Tapi yang di sebelah saya, yang di luar, di kursi roda, mohon maaf, seorang pria udah tua kelihatannya stroke, enggak dikenalin ke saya. Lalu saya tanya, "Ini yang di depan bareng saya siapa?" Lalu si ibu berkata, "Nah itu masalahnya Pak WP." Kemudian pembantunya datang dan berkata, "Tadi Pak pukul 4:30 kurang ada ibu naik taksi menurunkan Bapak itu di sini. Ini tadi ada tulisan yang dipegang Bapak itu. Mohon maaf karena stroke dia nggak bisa berbicara, air liurnya mengalir." Saya baca kertas itu kurang lebih tulisannya begini, "Kepada ibu ini yang punya tempat, dengan ini kukirimkan kembali suamimu kepadamu. Terimalah dia apa adanya." Dan inisial nama di situ. Jadi saya tanya, "Ini suami ibu?" Jawabannya khas Surabaya banget. "BE Pak." Nah, saya tahu khotbah ini diterjemahkan dan silahkan diterjemahkan itu. Kata BE itu. Dan Anda lama di Surabaya tahu itu kurang lebih senada dengan ya kayaknya begitu deh gitu. Terus gimana? Terus ibu bilang 20-an tahun yang lalu suami saya meninggalkan saya hidup bersama perempuan lain. Dan sekarang
diretur dalam kondisi kayak gitu. Dikembalikan dalam kondisi kayak gitu. Pak WP, kami harus menerima dia enggak? Saudara, itu jam 5:10 loh ya, nyawa saya belum kumpul semua. Dan Anda tahu sekarang kenapa pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya kan? Belum sarapan, belum mandi. Kami harus menerima dia enggak, Pak? Saya tanya, ibu mau nerima dia? Si ibu diam. Anak mau terima dia, anak pertama? Enggak. Anak yang kedua? Enggak. Pembantu? Saya enggak punya hak suara, Pak. Bu, kalau enggak diterima terus gimana? Ya itu kami panggil Pak WP, terus gimana? Saudara-saudara, saya itu anggota yayasan dari sebuah rumah pelawat tempat orang-orang lanjut usia dirawat. Saya itu tahu untuk masuk ke panti jompo itu antrinya 7-8 orang. Anda harus nunggu 7-8 orang mati baru bisa masuk. Nah saya tahu, jadi susahnya gimana. Jadi saya bilang sama ibu, kalau ibu nggak mau terima, kalau anak nggak mau terima, udah dorong dikit. Ini jalan raya, bentar lagi truk lewat. Terserah Pak WP. Apapun keputusan yang Pak WP ambil, kami akan ikuti. Saudara-saudara, tanpa bertanya banyak saya bilang sama pembantunya, ada kamar nganggur nggak? Ada Pak, kemarin pembantu yang satu pulang. Bawa masuk. Ibunya kaget, anaknya kaget. Siapa yang bayarin Pak? Siapa lagi? Sayalah. Bawa masuk, rawat dia dengan baik, urusan dia tagihkan ke saya. Pembantunya keluar membawa pria itu, si ibu rasanya dari wajahnya nyesel ngundang saya, si anaknya wajahnya nggak enak banget sama saya. Dua-duanya. Saya bilang, Anda sudah menyerahkan keputusan di tangan saya, bawa masuk. Sudah saudara bawa masuk, dirawat, 4 bulan kemudian jam 5 lagi si ibu telepon. Untung kali ini sore hari. Sudah ada pertobatan yang konkret. Pak WP, saya nggak mau urusan ini berlanjut, nggak jelas. Saya mau Bapak jadi saksinya ya, kita selesaikan hari ini. Perasaan saya nggak enak. Saya duduk saudara-saudara dan kemudian si ibu yang kelihatan kecil itu tiba-tiba dia mengangkat suaminya yang di kursi roda itu, diangkat, diturunin, diangkat, diturunin. Dan segala jenis kata caci maki khas Surabayaan saya udah dengar. Segala kata yang isinya daftar dari penghuni kebun binatang di Surabaya saya sudah dengar. Perempuan itu bisa kelihatan lemah tapi kalau dia terluka dia seperti singa yang gahar. 20 menit sambil terengah-engah dia menumpahkan semua sakit hatinya. Pria itu cuma duduk, air liur mengalir, menangis. Saya pikir sudah cukup 20 menit caci makian. Ketika saya mau bicara, anaknya yang laki bilang, belum Pak, giliran saya belum. Anaknya nggak banyak omong, dia lempar gelas, dia banting kursi, dia tandang meja. Highly emosional sekali. Waktu aku menikah, Papa nggak ada. Waktu aku wisuda, Papa hidup bersama perempuan itu. Kita susah payah makan, Papa enak-enakan. Dan pria itu cuma menangis. 20 menit berlalu. Dan giliran saya. Si anak perempuan megang tangan saya. Saya belum. Dia menangis, meratap dan bilang, saya masuk playgroup, Papa nggak nemenin saya. Saya pacaran, Papa nggak pernah tahu pacar saya siapa. Saya wisuda datang tanpa ayah. Mami susah payah kerja jungkir balik, Papa enak-enakan dengan perempuan itu.
Dan sekarang Papa balik kayak gini. "20 menit selesai, saya bilang, cukup, ini giliran saya." Tapi si ibu bilang, belum selesai. "Bapak duduk diam saja." Mereka bertiga, saudara-saudara, berdiri menghampiri pria itu. Lalu si ibu berkata, "Kamu tahu betapa hancur hidup kami gara-gara kamu. Hancur hidup anakmu laki, hancur hidupmu anak perempuan. Kamu udah dengar semua caci maki kami dan kamu layak menerimanya. Hari ini harus jelas nasibnya. Kami mau kamu tahu. Kamu diampuni." Mereka bertiga berlari memeluk pria itu, tangis meledak di ruangan itu. Saya bisa merasakan Tuhan begitu dekat. Mereka melepas keharuan, air mata tumpah, dan meninggalkan seorang pendeta dalam kebingungan. Hah? Saya tanya sama pembantunya, "Mbak, kok akhirnya gini?" Si Mbak jawab, "Bapak pendeta nggak seneng ya kalau ada pengampunan?" Saya tadi udah mikir, ini 7 orang harus didoakan segera mati supaya dia bisa masuk panti jompo. Atau dia ditempatkan gimana. Tapi sungguh saya merasakan Tuhan hadir saat itu. Setelah semua adegan rekonsiliasi itu terjadi, saya tarik si ibu. "Bu, saya nggak terima. Anti klimaks nih. Nggak seperti yang saya harapkan. Saya korban perasaan. Jelaskan kepada saya kok sampai akhirnya kalian memilih untuk mengampuni." Terus ibu bilang, "Ketika suami meninggalkan saya lebih 20 tahun yang lalu, kami goyang. Ketika kami goyang, ada seorang rekan mengajak kami ke gereja. Di gereja itu untuk pertama kalinya setahun kemudian kami dibaptiskan dan mengenal Tuhan. Dan doa bersama kami sebagai keluarga setahun setelah peristiwa itu adalah, Tuhan kembalikan suamiku apa adanya. Bagaimanapun keadaannya. Anak saya masih kecil berdoa, Tuhan kembalikan papa ke rumah ini, kapan saja kami menerimanya." Dan Pak WP, 4 bulan dia tinggal di sini. Kami masih berdoa bersama sebagai keluarga, tapi dia tidak kami ikutkan. 3 hari yang lalu, ketika kami berdoa bersama, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, tahu-tahu saya nangis. Di pikiran saya, seperti sebuah film yang tiba-tiba ditayangkan balik. Tuhan kasih penglihatan gambar ketika kami berdoa meminta suami dan anak itu kembali. Saya nangis, saya masih belum jelaskan kepada anak saya apa yang saya lihat. Ternyata anak saya juga nangis, saya tanya kenapa. Anak saya yang satu juga nangis, saya tanya kenapa. Dan si anak mengatakan, "Mi, waktu saya tutup mata kok saya lihat kita dulu ya." Anaknya satu bilang, "Iya Mi, aku juga kayak gitu." Bagi saya itu sign yang sangat jelas. Kami yang sudah menerima pengampunan itu, mesti meneruskan pengampunan itu. Salahnya dia besar, tetapi dosa kami yang diampuni Tuhan juga jauh lebih besar. Dan kalau Kristus mengampuni kami harus teruskan pengampunan itu bagi dia. Tidak berhenti di sini.
Setahun kemudian jam 5 dia telepon lagi, jam favoritnya dia. Pak, besok hari Minggu ke Hotel Anu ya, rooftop lantai paling atas. Saudara, ini tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh pendeta. Ke hotel rooftop berarti makan. Dari siang saya tidak makan. Supaya bisa enjoy persekutuannya. Saya naik ke hotel itu sampai ke atas. Begitu sampai lantai paling atas, perasaan saya nggak enak. Banyak orang pakai jubah putih seliweran di situ. Kayaknya ini nggak makan-makan nih. Kayaknya baptisan nih. Dan di situ saya melihat si bapak duduk di kursi roda pakai jubah putih. Si ibu menyambut saya dengan gembira dan berkata, Pak, tahu nggak Pak, beberapa waktu yang lalu suami saya ini nggak bisa ngomong Pak. Tapi bisa nulis walaupun tulisannya jelek. Dia nulis kurang lebih, terima kasih saya sudah dimaafkan. Aku tahu kalian jadi orang Kristen, aku sudah diampuni oleh kalian, aku juga mau kenal Tuhan. Jadi saya ngelihat pria itu, saudara-saudara, diangkat dari kursi rodanya, diselamkan sesuai dengan tradisi gereja itu di kolam renang, dan kemudian naik kembali. Hari itu saya melihat kasih karunia menjadi nyata. Bukan di dalam kekuatan seseorang untuk meneruskan kasih karunia itu. Tetapi justru dalam kehancuran hidupnya, pengampunan yang dia lepaskan menjadi sarana Tuhan untuk membuat pria ini jadi terbuka hatinya untuk menerima anugerah yang sama di dalam Yesus Kristus.